Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai konstruksi gender dan kebebasan perempuan, perspektif feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir dalam cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anafika Nurfarina Hiljri dengan NIM akhir 226. Saya Nur Aliza Arianti dengan NIM akhir 220. Saya Imro'atus Rita Fatona dengan NIM akhir 231. Baik, untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Aliza. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang atau pendahuluan. Nah, cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra memiliki kekuatan dalam merefleksikan persoalan sosial, termasuk ketimpangan gender dan posisi perempuan dalam masyarakat. Nah, dalam budaya patriarki, perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang lemah, tunduk, dan hanya berperan sebagai pelengkap laki-laki. Nah, cerpen dengan judul Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri karya Muhammad Rifdal As-Anafis merepresentasikan perlawanan terhadap konstruksi sosial tersebut melalui tokoh utamanya yaitu Asti yang memilih untuk menikahi dirinya sendiri. Nah, keputusan itu menjadi simbol emansipasi dan bentuk pernyataan bahwa perempuan berhak atas tubuh dan kehidupannya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir untuk menganalisis bagaimana tokoh perempuan dalam cerpen bergerak dari posisi sebagai objek menuju subjek yang berdaya. Nah, tindakan tokoh utama mencerminkan proses kesadaran perempuan dalam menentukan arah hidup secara mandiri tanpa tunduk pada norma patriarki. Nah, dengan demikian, cerpen ini tidak hanya menyuarakan kebebasan perempuan, tetapi juga menjadi kritik sosial yang relevan terhadap ketidakadilan gender dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian kami bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi gender yang digambarkan dalam cerpen berjudul Perempuan yang Menikahi Dirinya Sendiri. Lalu mengungkap konsep kebebasan perempuan yang dimunculkan melalui tokoh utama dan alur cerita, serta menjelaskan penggunaan perspektif feminisme sebagai alat baca dalam memahami kritik terhadap norma patriarki yang tercermin dalam cerpen yang kami teliti. Nah, untuk selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritik sastra feminis eksistensialis Simone de Beauvoir. Fokus utamanya adalah menganalisis relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya. Primer berupa teks cerpen dengan pengambilan data dengan teknik simak dan catat. Kemudian data dianalisis secara struktural dan ideologis untuk mengungkap representasi perempuan serta wacana kebebasan dalam teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yaitu representasi konstruksi gender dalam cerpen. Untuk poin pertama, yang intinya Asti harus mengorbankan cita-citanya karena orang tua. Nah, tokoh Asti ini ingin berkuliah, namun orang tuanya ini menyuruhnya menikah muda. Nah,
Hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu sering tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri karena harus ikut atau mengikuti aturan keluarga dan masyarakat. Poin kedua ini, intinya perempuan ini masih dinilai dari urusan rumah tangga, seperti ucapan dari tokoh Haji Badrun yang memuji Asti karena rajin bersih-bersih. Nah, bukan karena usahanya. Hal itu menandakan bahwa perempuan dari kerasnya. Yang poin ketiga, yang intinya Asti merasa tidak berharga karena status jandanya. Nah, setelah bercerai, Asti merasa tidak menarik lagi di mata pekerjaan mereka sebenarnya. Yang untuk poin terakhir, yang intinya menikahi tubuh sendiri sebagai bentuk kebebasan. Nah, tokoh Asti memilih untuk menikahi tubuhnya sendiri sebagai tanda bahwa ia ingin bebas menentukan hidupnya sendiri. Ia tidak mau lagi mengikuti aturan-aturan yang menekan perempuan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kebebasan perempuan sebagai aksi simbolik. Poin pertama yaitu membebaskan diri dari bentuk terikat yang menghalangi terpenuhinya hak perempuan dan partisipasi perempuan dalam sistem formal masyarakat. Dalam poin ini, Asti diceritakan bahwa ia mengajukan perceraian dengan suaminya dan ia merasa bahwa pada pernikahan ini si suami yang terlalu menganut sistem patriarki dan terlalu banyak mengambil hak Asti sebagai perempuan. Dan ia merasa bahwa ikatan pernikahan yang dijalannya menghambat pertumbuhan dirinya dan otonominya, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan hidup dan kebahagiaannya sendiri. Dalam teori ini, Simone de Beauvoir menyatakan bahwa perempuan seringkali tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan karena konstruksi sosial dan budaya yang membatasi mereka. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa tokoh Mira yang berpartisipasi dalam sistem formal masyarakat yang bekerja sebagai pengacara muda yang menandakan bahwa adanya partisipasi perempuan dalam sistem formal masyarakat dan menggarisbawahi bahwa perempuan tidak lagi hanya dianggap sebagai objek hukum, melainkan juga sebagai subjek yang aktif dalam menegakkan keadilan bagi sesama. Poin yang kedua yaitu simbol kebebasan perempuan untuk menolak objektivitas dan penegasan batas personal. Dalam poin ini dijelaskan bahwa ada tanggapan atau ucapan dari Haji Badrun yang disampaikan seolah sedang menggoda Asti yang malah mengarah pada urusan pribadi atau personal Asti. Namun di sini Asti menolak atau memberikan tanggapan yang pendek yang menunjukkan kurangnya minat untuk membalas godaan dari Haji Badrun tersebut. Yang mana hal ini memberikan simbol bahwa kebebasan perempuan dalam cara yang halus tapi yang kuat untuk kebebasan mengatakan tidak, untuk tidak bersikap menyenangkan, dan untuk tidak menanggapi interaksi yang berakar pada ketidakadilan gender, serta untuk tidak menanggapi sesuatu hal yang tidak disenanginya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Simone de Beauvoir bahwa perempuan seharusnya memiliki hak untuk menolak objektivitas dan menegaskan batas-batas personal sebagaimana bentuk eksistensial dalam melawan hegemoni masyarakat, dalam melawan hegemoni laki-laki. Poin yang ketiga yaitu simbol untuk membebaskan diri dari dominasi laki-laki dan membangun subjek utuh sebagai perempuan tanpa terpengaruh pikiran lain atau aturan lain. Seringkali Asti
yang berstatus janda merasa bahwa ia sudah tidak menarik lagi, dalam artian bahwa ia tidak menarik lagi sebagai perempuan untuk dilirik oleh laki-laki. Namun, pikiran itu segera Asti singkirkan, yang menandakan bahwa bentuk usaha perempuan untuk melampaui peran-peran tradisionalnya dan menuju untuk kebebasan eksistensial, yaitu menolak pikiran dan untuk terpengaruhi oleh pikiran lain. Yang poin keempat yaitu perlawanan terhadap sistem yang memisahkan perempuan dan membatasi intersubjektivitas merdeka. Dalam poin ini diakan bahwa suatu hari Asti mengingat kembali sahabatnya yaitu Mira yang sudah membantunya untuk lepas dari sistem patriarki dan dari pernikahan yang membatasi haknya. Dapat diketahui bahwa sistem patriarki seringkali memberikan batasan-batasan antara perempuan satu dengan perempuan lain yang dalam arti lain terkadang perempuan merasa bersaing dengan perempuan lain yang seharusnya mereka mengakui kebebasan satu sama lain bukan sebagai objek. Poin yang kelima yaitu aksi simbolik menolak hubungan yang mengekang dan hak penuh atas dirinya sendiri. Dalam akhir cerita, Asti menegaskan pada dirinya sendiri, ia akan menikahi hidupnya sendiri. Hal ini merupakan aksi simbolik dari Asti yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri tanpa terpengaruhi atau terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran lain, yang menunjukkan bahwa ia terlahir sebagai orang yang memiliki hak pada dirinya sendiri. Poin lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri karya M. Rifdal Ais Anafis ini syarat dengan nilai-nilai feminisme terutama dalam hal independensi, kesetaraan, dan kesadaran diri perempuan serta mengandung kritik terhadap norma patriarkis dan kontrol sosial terhadap terhadap perempuan. Dalam cerpen ini pada akhirnya Asti bertindak menikahi tubuhnya sendiri. Ini menjadi bentuk nyata dari konsep pembebasan eksistensial yang ditekankan oleh Beauvoir mengenai perempuan yang harus berani mengambil alih keberadaan dan kebebasan diri mereka tanpa bergantung pada penegasan dari laki-laki atau institusi patriarki seperti pernikahan. Pernikahan di sini bukan hanya kontrak sosial, tetapi simbol penyerahan diri yang selama ini dipaksakan kepada perempuan sebagai satu-satunya jalan untuk berada dan diakui. Dalam pemikiran Simone de Beauvoir, hal ini menegaskan bahwa identitas perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan kodrat alamiah. Beauvoir menegaskan pentingnya otonomi dan kebebasan subjektif bagi perempuan untuk menentukan sendiri makna hidupnya dengan mengatakan ia akan menikah dengan tubuhnya sendiri. Asti menolak definisi perempuan yang diletakkan pada peran tradisional istri atau pendamping laki-laki. Ia memilih untuk menghargai, merawat, dan mencintai dirinya sebagai subjek yang utuh dan merdeka. Hal ini menjadi sebuah langkah yang menandai pembebasan dari ketergantungan pada hubungan heteronormatif yang mengekang. Dalam konteks ini, pernyataan Asti adalah perwujudan dari keberanian perempuan untuk melampaui narasi patriarkal yang mengekang dan untuk menegaskan eksistensinya sebagai individu yang bebas dan berdaulat. Ini sejalan dengan ajaran Beauvoir bahwa kebebasan sejati perempuan hanya dapat terwujud ketika perempuan membebaskan dirinya dari peran-peran sosial yang membatasi dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri.
Jadi di sini pernikahan itu dipandang bukan sebagai tujuan hidup perempuan, melainkan bentuk penyerahan yang dipaksakan oleh sistem patriarki. Selanjutnya hubungan Asti dan Mira menunjukkan pentingnya solidaritas perempuan dalam memperjuangkan kebebasan dan keberdayaan. Jadi ketika Asti mengurus perceraiannya, Mira itu sedang magang di kantor pengadilan agama dan dia menjadi eh, pendamping hukum Asti pada saat itu. Kehadiran Mira sebagai sahabat sekaligus bagian dari institusi hukum yang menangani perceraian Asti menjadi simbol penting dari pergeseran peran perempuan dari objek pasif dalam sistem subjek menuju subjek yang aktif dan sadar. Simone de Beauvoir menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan bebas sebagai syarat perempuan untuk menjadi subjek yang otentik. Dalam hal ini, dukungan Mira terhadap Asti bukan hanya bentuk solidaritas emosional, tetapi juga partisipasi aktif dalam proses pembebasan perempuan dari struktur yang menindas. Relasi saling mendukung antara keduanya mencerminkan bahwa perjuangan eksistensial perempuan tidak harus bersifat individual semata, melainkan dapat diperkuat melalui solidaritas kolektif yang memungkinkan perempuan menyadari dirinya sebagai subjek yang bebas, berdaya, dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa cerpen perempuan yang menikahi tubuhnya sendiri merepresentasikan konstruksi gender melalui 3 aspek utama, yaitu tekanan sosial terhadap status pernikahan, standar kecantikan perempuan, dan domestikasi perempuan. Tokoh utama dalam cerpen mengalami berbagai bentuk subordinasi karena statusnya sebagai janda dan perempuan yang mandiri, serta mendapatkan penilaian dari masyarakat berdasarkan penampilan dan kemampuannya dalam urusan rumah tangga. Ketiga aspek tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat membentuk persepsi yang tidak adil terhadap perempuan melalui nilai-nilai patriarkis yang masih kuat mengakar. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlawanan terhadap konstruksi gender yang menindas tokoh utama melakukan tindakan simbolik berupa pernikahan dengan tubuhnya sendiri sebagai bentuk penolakan terhadap tekanan sosial dan standar gender yang tidak rasional. Tindakan ini menggambarkan upaya perempuan untuk merebut kembali otonomi diri dan menegaskan bahwa kebahagiaan serta harga diri perempuan tidak ditentukan oleh laki-laki atau institusi pernikahan. Dengan demikian, cerpen ini tidak hanya menggambarkan penindasan akibat konstruksi gender, tetapi juga memunculkan kesadaran kritis dan semangat pembebasan perempuan dari sistem sosial yang timpang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.